Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Ya, ayat ke-46 surah An-Nisa. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa aswayna. Sami'na wa aswayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum. Ya, mundur lagi ke khairan. Khairan lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Silakan. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan mundur lagi ke 5 ya. Lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum. Ya, mundur lagi ke au nal'anahum kama la'anna ashabas sabt. Ya, sahabat. Ya, ashabas sabat. Wa kana amrullahi maf'ula. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah ada Bu Elijar Saragi, ada Bu Anis. Assalamualaikum Ustadz, nyimak dari rumah. Salam untuk ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam. Ya Ibu, monggo silahkan. Ada Bianti, Bu Isma, ada Ismawati,
Mamati ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menyimak dari rumah. Monggo, surahnya An-Nisa ayat 45. Tentang apa kali ini? Tentang orang-orang yang kadang menjadi musuh kita ya. Kita nggak tahu siapa saja mereka, tapi dan Allah a'lamu lebih mengetahui. Lebihnya di alif itu ya Bu ya. Allah yang lebih tahu, lebih mengetahui. Bi apa Bu? Dengan ada itu jamak dari aduun, musuh. Nah, jadi jamak ya Bu. Allah itu yang lebih mengetahui dengan adai musuh-musuhkum kalian ya. Jadi kita nggak tahu Bu siapa orang yang suka dengan kita dan yang tidak. Hater gitu ya Bu ya. Tahu hater Bu? Hater itu tepung dikasih sama toge terus dikasih telur tuh wadoni gitu kan. Wah, habis itu goreng suang. Jadi Allah yang tahu hater kita, musuh-musuh kita. Nah, apa yang harus kita lakukan Ibu menghadapi mereka? Jangan sampai kita pusing kepala, tensi naik ya Bu, nggak enak makan, nggak enak tidur. Serahkan saja kepada Allah. Dan kafa cukuplah dengan Allah walian pelindung. Nah, wali ya, cukup serahkan kepada Allah yang akan melindungi. Dan kafa cukuplah dengan Allah nasiron penolong. Gitu Ibu. Biarkan Allah saja yang melindungi dan yang menolong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Kasim, selamat menyimak surah An-Nisa 45. Ya, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan ya Bu ya untuk kita semuanya dan keluarga, amin. Saya baca lagi. Dan Allah a'lamu lebih mengetahui dengan a'dai kalian. Dan kafa cukuplah dengan Allah walian pelindung. Dan kafa cukuplah billahi dengan Allah nasiran penolong. Ada Bu Rosita Budiana surah An-Nisa 45. Monggo silakan Ibu. Sekali lagi Allahu a'lamu. Kok wajahnya kusut sekali gitu kan. Lah ya gimana wong keluar rumah sebentar aja bukan dapat kabar baik malah dapat musuh. Akhirnya nggak berani keluar rumah, di rumah saja sampai kemudian tensi naik semuanya. Sampai kemudian nggak enak makan, nggak enak tidur. Kenapa? Karena omongan tetangga. Wis pokoknya ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita yang sakit, yang sedih ya. Karena kalau kita begitu yang rugi siapa Bu? Kita sendiri. Yang seneng mereka. Jadi tunjukkan kita itu kuat gitu Ibu ya. Walaupun dia mengfitnah kita, walaupun dia ngomongin kita, jangan gentar ya Bu RT, maju terus. Jangan takut ya. Waalaikumsalam Bu Rosita Budiana, selamat menyimak. Ada Bu Sri Winarni juga, monggo silakan menyimak surah An-Nisa 45. Jadi ibu sekalian penjelasannya adalah dan Allah a'lamu lebih mengetahui dengan a'dai musuh-musuhkum kalian. Ya Allah, kurang apa sudah setiap tanggal 1 saya kirimin sop buntut. Kok masih jelek-jelekin nama saya di belakang saya? Ya sudah Ibu ya, sop buntutnya tambahin lagi tanggal 1, tanggal 10 sama tanggal 20. Sudah 3 kali sebulan Ustadz sop buntutnya, kok masih juga ngomongin saya? Tambahin lagi Bu. Buntutnya aja. Gak usah di sop ya, kasih buntut aja. Nah, jadi ibu sekalian, kadang kita merasa gitu ya, ya Allah kurang baik apa saya ya, kok masih dikhianati. Ya Allah mas siapa ini? Nah, jadi ibu sekalian, jangan bersedih, kita memiliki apa Bu? Memiliki Allah, Tuhan kita yang dan Allah a'lamu lebih mengetahui dengan adai musuh-musuhkum kalian. Nah, nanti seperti apa orang-orang yang biasanya seperti itu? Pagar makan tanaman, musuh dalam selimut, kerikil dalam sepatu. Nah, nanti kita akan lihat di bagian bawahnya ayat selanjutnya ya. Dan kafa cukuplah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cukuplah billahi dengan Allah. Nah, walian pelindung itu Ibu. Jadi cukup kita serahkan pada Allah, nanti Allah yang akan melindungi kita kok Bu. Artinya ya nanti masalah itu akan diselesaikan oleh Allah. Nggak semua masalah itu lisan kita harus mengklarifikasi, lisan kita harus
melabrak, ibu tahu ngelabrak? Ngelabrak itu mendatangi gitu ya bu. Mana dia? Belum tahu saya ya. Oh gitu. Justru dengan begitu malah runyam, masalah jadi semakin besar. Lebih baik kita diam. Nanti Allah yang mengurus. Wadan kafa cukuplah billahi dengan Allah nasiron, penolong. Biarkan Allah nanti yang menolong. Oke, silakan Bu Diana, monggo boleh. Silakan Ibu langsung artinya dari wallahu dan Allah. Iya. Lalu ibu-ibu sekalian, siapa sih itu orang-orang yang memusuhi kita dari belakang? Satu, min dari alladzina, orang-orang yang hadu Yahudi. Lalu kenapa orang Yahudi itu ibu adalah musuh kita, musuhnya orang Islam? Karena orang Yahudi itu yuharifuna, mereka merubah-rubah. Nah, merubah-rubah itu loh. Merubah-rubah apa ibu? Kalimah, firman-firman atau kalam-kalam juga boleh. Kalam-kalam atas mawadhihi, tempat-tempatnya. Mawadhihi, tempat-tempatnya. Ya, kalam-kalam di sini itu adalah ayat-ayat Allah yang ada di Taurat. Itu dirubah ibu-ibu sekalian oleh mereka. Kalau kalam Allah saja dirubah, apalagi perjanjian, persahabatan, pertemanan atau omongan-omongan kita ya, yang mungkin menjadi rahasia di antara kita, pasti mereka nggak akan memegang itu. Yang kedua, kenapa orang Yahudi itu musuhnya orang Islam? Dan yang uluna, mereka berkata, orang Yahudi itu suka ngomong bu, sami'na, kami mendengar. Sami'na, kami mendengar. Dan asoina, kami durhaka. Orang Yahudi itu suka begitu bu, semboyannya. Kalau orang Islam apa bu? Sami'na wa ata'na, kan? Orang Yahudi enggak, sami'na wa asoina. Jadi mereka itu kalau sami'na, kami mendengar, ada peraturan baru gitu ya. Katakanlah di Madinah ada ayat baru larangan tentang khamr. Mereka mendengar, tapi dan asoina, kami durhaka, dilanggar bu. Itu orang Yahudi. Jadi peraturan itu untuk orang Yahudi untuk dilanggar. Maka kalau ada orang Indonesia, ada peraturan kok dilanggar. Iya. Sudah berapa bu? 2 ya. Terus orang Yahudi itu dan isma, dengarkanlah. Suka nyuruh temennya, ayo dengarkanlah. Goiro, tidak musma yang mendengar. Goiro, tidak musma yang mendengar. Kalau seumpama ibu dia lagi ada masalah gitu, orang Yahudi itu sini tolong dengerin aku mau cerita. Aduh gimana ini masalahku gitu. Dia minta orang lain mendengarkan, tapi giliran orang lain yang kena masalah, goiro musma, dia tidak mau mendengar. Temannya cerita, dia malah main handphone. Wah ini yang repot ibu. Aduh gimana ya, ini masalahku besar sekali. Temannya cerita ngalor ngidul A sampai Z, dianya main handphone, nggak konsen, nggak dengerin. Nah inilah ibu ciri-cirinya ya. Maka enak nggak ibu kalau punya teman kayak gitu? Enggak kan bu, giliran dia yang perlu kita suruh dengerin sampai ngantuk-ngantuk gitu kan. Sudah bu ceritanya, oh sudah capek kita dengerin. Giliran kita yang ada perlu, kita yang mau sharing, lah kok dia malah nggak mendengar kan. Berdosakah saya memutuskan silaturahim dengan orang yang seperti itu? Kalau saya masih berhubungan dengan orang itu, rasanya hati dan hidup saya, ada N-nya bu, hati dan hidup saya kurang nyaman. Terima kasih bu atas pertanyaannya. Jadi ibu-ibu sekalian, memutus silaturahim haram ya, tidak boleh. La yadkhulul jannata mangkana qati'ar rahim, tidak boleh masuk surga orang yang memutus silaturahim. Terus solusinya bagaimana? Ya kalau ketemu tetap harus disapa ya. Kepentok di kantor lurah ya disapa ibu, ibu ngapain, nah gitu ya. Yang penting sudah nyapa ya bu ya. Tapi meminimalisir itu boleh, meminimalisir ya. Sama nih biasanya jam segini nih dia ke warung loh ini, nanti ketemu pula di warungnya Bu Umi. Wah tunggu dulu lah sebentar lagi, ada ranjau. Ada ranjau. Jadi boleh meminimalisir, tapi kalau kepentok harus tetap nyapa ya, biar tidak masuk kategori memutus silaturahim. Karena memutus silaturahim tidak boleh masuk surga. Oh ya kemarin ya, wah saya membahas tentang ini di
di tempatnya Bu RT ya. Untuk menyambut Ramadan, ayo saling maafan. Oke, sudah berapa Ibu? 3 ya. Yang pertama tadi itu dia suka merubah kalam-kalam Allah. Yang kedua bisa mendengar tapi bukan bisa mendengar ya. Ketika sudah mendengar dia akan mendurhakai perintah itu. Yang ketiga minta didengarkan kalau lagi dia ngomong, tapi giliran kita yang ngomong dia tidak mau mendengar. Yang keempat, dan ro'inan peliharalah kami. Ro'ina peliharalah kami. Itu maksudnya gini Bu, orang Yahudi itu orang yang selalu minta dipelihara. Pelihara itu dilayani gitu Bu. Jadi orangnya itu manja gitu ya. Manja, pokoknya semuanya harus tersedia. Air minumnya mana tadi? Oh itu Bu air minum, bukan ya? Oh ini Bu, ya Allah. Bu Lita kok serius sekali. Saya bingung nyari air minum loh tadi Bu. Nah orang seperti itu minta dilayani. Tapi orang Islam nggak harus seperti itu Bu. Nanti akan ada ayat bawahnya tentang mana yang sebaiknya. Jadi orang Yahudi itu Ibu kalau ini semuanya suka dilayani, suka harus di-prepare semuanya. Wah, harus perfeksionis ya, nggak boleh ada yang kurang. Itu orang Yahudi. Sudah berapa Bu? 4. Yang kelima, layan memutar-mutar. Layan memutar-mutar. Dengan alsinati itu jamak dari lisan. Him mereka. Ini kelima Bu. Orang Yahudi itu suka mutar-mutar lisannya. Pinter bersilat, lidah bermain pedang. Lisannya itu Bu, cocok jadi pengacara ya. Jadi suka memutar-mutar lisannya. Maka ibu-ibu sekalian, kalau ada orang yang pinter bolak-balik kata, silat lidah, itu berarti hati-hati, jangan dekat, nanti di belakang kita, wah ternyata dia menusuk kita dengan lidahnya, dengan pedangnya ya, dengan kata-katanya. Terakhir ibu-ibu sekalian, nomor 6, wadan to'nan mencela. Mencela apa Bu? Di dalam din agama. Oke, saya baca lagi ya dari awal. Ada Pak Haryono, monggo Pak, surahnya An-Nisa 46. Min dari alladzina, orang-orang yang hadu Yahudi, yuharifuna mereka merubah-rubah kalimah kalam-kalam an atas mawadhi'i tempat-tempatnya. Wadan yaquluna mereka berkata, sami'na kami mendengar, wadan asoina kami durhaka. Wadan isma dengarkanlah, ghaira tidak musma yang mendengar. Wadan ro'ina peliharalah kami, layan memutar-mutar dengan alsinati lisan-lisan di mereka. Wadan to'nan mencela di dalam din agama. Lagi ya Bu, min alladzina hadu yuharifuna kalimah an mawadhihi wa yaquluna sami'na wa asaina wa isma ghayra tidak musma yang mendengar. Wa ra'ina peliharalah kami. Ya wa elayan memutar-mutar bi alsinati lisan-lisan him mereka wa ta'nan fi din. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah orang-orang yang bisa jadi menjadi musuh kita di belakang kita. Di depan kita nggak berani orang-orang seperti ini. Dia mainnya main belakang ya. Karakternya seperti itu tadi. 1, min dari alladzina, orang-orang yang hadu Yahudi. Surah An-Nisa ayat 46. Kenapa kok orang Yahudi yang dipakai contoh oleh Allah? Karena orang Yahudi itu 1, karakternya suka yuharifuna, mereka merubah-rubah kalimah kalam-kalam. Kalam-kalam di sini itu adalah ayat-ayat Taurat Bu. An atas mawadhi'i tempat-tempatnya. Jadi mereka itu suka merubah ayat-ayat Allah yang ada di Taurat dari tempatnya, dari posisinya, dirubah, diganti oleh sesuai keinginan mereka. Nah, jadi kalau ayat Allah saja dirubah, apalagi omongan kita. Kita ngomong sama dia A jadi apa Bu? A action, B C pagi tempe, sore
Tahunya goreng lagi sudah mateng Ibu. Artinya Ibu sekalian nggak bisa dipegang janjinya. Yang kedua, wa yaquluna, wa dan yaquluna, mereka berkata, sami'na, kami mendengar, wa dan asoina, kami durhaka. Orang yang nggak bisa taat pada peraturan Ibu. Jadi baginya peraturan itu untuk didengar, lalu kemudian dilanggar, didurhakai, itu dilanggar. Nah, maka kadang orang Indonesia juga ada yang semboyannya gitu ya. Peraturan itu untuk dilanggar. Saya suka dengar juga yang seperti itu. Waduh, jadi peraturan harus. Itu dulu orang Yahudi kan hari Sabtu itu disuruh apa Bu? Nanti ada ya ayatnya nggak salah nanti. Suruh ibadah hari Sabtu itu. Itu dilanggar Bu, nyari ikan, akhirnya dikutuklah dia jadi kera. Itulah mereka ya, karena semboyannya tadi. Jadi kita harus berbeda. Kita itu sami'na wa ata'na. Yang ketiga, wa dan isma, dengarkanlah, ghaira tidak musma'in, yang mendengar. Ibu sekalian, hati-hati dengan orang yang kalau ngomong minta didengerin, giliran kita yang ngomong dia ngelewes, dia main handphone gitu kan. Padahal kita lagi ceritain. Jadi gimana ya Mbak solusinya? Bu, solusinya itu nggak nyambung. Apa tadi? Wow, dia sedang main HP. Orang yang minta didengarkan kalau lagi ngomong, jadi dia itu Ibu merasa bahwa dia sendiri yang penting, orang lain itu nggak penting. Maka kita contoh Bu RT. Bu RT itu pandai mendengarkan curahan hati warganya. Makanya di Batam itu sekarang populer Bu ya, yang apa namanya memimpin itu Bu RT, ibu-ibu. Jadi lebih enak. Kalau bapak-bapak susah ditemuin ya Bu ya. Ada Bu Gusni Rustam, monggo Bu. Ada Bu Rosneli juga, monggo Bu. Ya, Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang hari ini tuh sebenarnya yang kekurangan itu orang yang pandai mendengarkan. Banyak orang yang pandai bicara tapi nggak bisa mendengarkan. Itu hati-hati Bu dengan orang yang seperti itu. Orang yang minta selalu didengarkan kalau ngomong, sedangkan giliran orang lain yang ngomong dia nggak mau mendengarkan. Itu adalah calon-calon musuh dalam selimut. Yang keempat, wadarroina, peliharalah kami. Orang yang kalau minta dipelihara terus, minta dilayani, itu hati-hati. Kenapa? Karena orang yang seperti itu bisa jadi, tapi nggak semua ya, bisa jadi musuh dalam selimut. Bisa jadi pakar makan tanaman, kerikil dalam sepatu, minta dilayani. Tengok, gitu kan. Padahal dia minta apa namanya minumnya itu, tengok minumnya. Minta dilayani, semuanya harus ada, semuanya harus apa namanya disiapkan. Saya datang harus sudah sempurna. Wah, ini yang repot itu ya, enaknya saja. Iya, tetangganya mau hajatan nikahan anaknya, wah tetangga pada masak rendang dari jam 3 pagi, dia datang jam 8 tinggal sarapan. Mana dulu piringnya, saya tes dulu rendangnya empuk apa enggak. Ya Allah, lagi anak-anak makan, tolong itunya apa namanya teh hangatnya. Ini saya lagi makan. Kalau pakai tolong masih enak ya Bu ya. Ada nggak pakai kata-kata tolong? Itu tengok itu tehnya itu, tuang dulu sini. Wah, apa sini? Jadi nggak boleh dilayani ya Bu ya. Pokoknya di rumah juga gitu. Boleh didengar, dia minta diam ya. Itu kalau lagi sakit hati orang-orang yang seperti itu bahaya. Nah, ya, tapi kalau suami harus dilayani Bu, karena itu pahala. Jangan pula nanti suami nggak dilayani, wah suami minta dilayani terus. Iya. Itu jalan ke surga, melayani suami, pahalanya besar itu Bu ya. Aduh, nggak enak sekali batuknya. Enggak ya. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Oke, sudah berapa Bu? 5. Yang keenam, layan memutar-mutar dengan alsinati lisan-lisan mereka. Ibu hati-hati dengan orang yang kalau ngomong pandai bersilat lidah, memutar-mutar dengan lisannya. Bisa jadi kita yang satu saat kena tusuk. Jadi kalau mau milih sahabat, kita tetap berteman dengan semua, tidak boleh mutus silaturahim. Tapi untuk memilih soulmate ya, sahabat. Sekarang sahabat itu kalau bestie, oh iya sekarang bestie. Wah, Bu RT aja punya bestie.
Iya, kita harus punya bestie. Nah, milih bestie itu yang gini Bu, jangan yang pandai bersilat lidah, repot. Ibu suka mana? Punya teman yang pandai ngoceh atau punya teman yang diem aja senyum, pokoknya enak mana Bu? Enak ya senyum kan, enak ya diem kan, diem ya gitu kan. Saya baru dengar sekarang ini ada pepatah senyum yang menggigit. Wah. Aduh ya Allah, luar biasa. Ibu diem-diem keluar kosakata yang bagus ya. Dia melepuh. Betul juga ya Bu ya. Bu Anis, aduh ini rugi Bu Anis nggak datang ini. Monggo Bu Anis selamat menyimak. Jadi ibu sekalian hati-hati dengan orang yang senyum-senyum menggigit. Gimana Bu? Oh gitu ya. Aduh. Gitu ya Bu ya. Iya. Ya Allah. Terakhir, wadan toknan mencelavi di dalam din agama. Ibu, orang yang suka mencela agamanya sendiri itu hati-hati sekali. Kenapa? Kalau agamanya sendiri saja dicela, padahal agama itu untuk dijaga, untuk posisikan, dihormati, untuk dimuliakan ya. Kok dicela? Entahlah agamaku itu sebentar-sebentar infak, sebentar-sebentar zakat, sebentar-sebentar puasa, gitu kan. Agamaku ini aduh capek lah. Banyak sekali ritualnya, banyak sekali perintahnya. Baru duduk udah angkat asar. Gitu kan. Itu orang yang mencela agamanya itu sendiri, itu hati-hati Bu, sudah. Karena orang yang kayak gitu suatu saat kita yang akan digoreng. Nah, kita yang akan digoreng. Kalau agamanya sendiri, contoh gini Bu. Kan kadang kita mendengar ya ada orang yang curhat tapi yang dicurhatin itu suaminya. Lah kalau suaminya aja udah dicurhatin ke kita, satu saat kita yang akan digoreng Ibu ya. Walaupun minyak goreng langka. Ada sih tapi mahal. Tapi mahal ya. Makanya ayo kita boikot aja Bu, nggak usah kita beli minyak goreng dulu. Beli secukupnya aja, biar numpuk di situ, biar pengusahanya pusing paniang. Kok minyak gorengku nggak laku? Bu Eni Koto, monggo Bu, ada Butin, monggo Butin. Surahnya An-Nisa ayat 46 ya. Oke, silakan Ibu langsung artinya dari Min. Dari. Oh, ya udah kita baca dulu dari orang-orang yang mencela di dalam agama. Ya Ibu tadi bagaimana? Silakan. Sebenarnya bukan mencela agama. Iya. Misalnya yang kayak baru ada ternyata yang tentang pawang hujan di Mandalika itu gitu kan. Itu kan istilahnya ada orang-orang Islam sendiri istilahnya Yang menggunakan jasanya ya. Ada yang bilang wah itu kan memang Kearifan lokal. Ada yang sementara ada ulama bilang itu syirik. Iya. Itu yang berbicara seperti itu, apakah itu termasuk dalam Mencela ya. Mencela agama ya Bu ya. Misalnya yang berpendapat bahwa itu adalah kearifan lokal, itu urusan masing-masing, itu dengan segala macam alasannya gitu. Sementara kan sudah jelas para ulama mengatakan itu adalah syirik. Iya. Jadi itu gimana? Nah, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Saya juga begitu Bu, ya Allah. Yang viral kok malah Mbak Rara. Siapa Mbak Rara Bu? Iya. Ya Allah, bisa manggil dan bisa menggeser, menolak hujan ya. Jadi Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hujan itu rahmat Allah Ibu. Sedangkan ada malaikat yang ditugaskan namanya malaikat Mikail. Jadi seharusnya Ibu sekalian berdoanya tidak dengan cara seperti itu ya Bu ya. Kita kan di Islam ada doa-doanya, sholawatnya. Kenapa kita tidak menggunakan itu gitu loh.
Nah, jadi ibu sekalian, ketika ada orang Islam yang seperti itu, yang itu kan kearifan lokal. Jangan sampai kita pula nanti yang hari ini mengutuk pawang hujan, ibu punya hajatan, Pak Ustadz di mana cari pawang hujan? Repot ini ibu ya. Masuk kategori apa ibu? Mencela ta'nan fiddin, mencela dalam agama. Jadi ibu sekalian, mencela dalam agama itu ya seperti itu. Ketika kemusyrikan dihalalkan ya, atau dibiarkan gitu. Nah, ini yang kita sayangkan. Harusnya kita berdoalah dengan sesuai agama kita. Masa kita nggak percaya dengan ajaran agama kita ya, kok menggunakan cara yang lain gitu ya. Jadi itu juga masuk kategori mencela agama sendiri, karena kita punya cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah dulu pernah perang Tabuk itu sama sekali nggak ada air, sudah habis itu perbekalan. Akhirnya onta itu disembelih, ada kantongnya. Kantong itu yang ada di situ ada airnya, itulah diminum. Pas sudah habis semuanya, Ibu Abu Bakar yang mengingatkan Rasulullah, ya Rasulullah, kita sudah nggak ada air lagi loh, tolong mintalah berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Akhirnya Rasulullah mengadakan tangannya, Allahumma anzil alaina ma'am bidarara, ya Allah turunkan kepada kami air hujan yang lebat. Kemudian hujan turun. Jadi kita punya cara mendatangkan hujan, juga kita punya cara menolak hujan. Ya, tapi ya itu tadi tuh masalahnya. Yang ngambil kebijakan lebih percaya dengan pihak lain ya. Masuk ya Bu ya, masuk kategori. Kita lanjutkan Ibu. Wa dan lau jika anak bahwasannya mereka berkata, seandainya ibu orang-orang itu tadi mau merubah sikapnya, mereka berkata apa Bu? Sami'na, kami mendengar. Wa dan atokna, kami taat. Yes, itu seperti kita. Yang kedua, wa dan isma, dengarkanlah. Mau dia mendengarkan ibu kalau kita berbicara, nggak hanya dia saja yang suka minta didengarkan. Yang ketiga, wa dan unzurna, perhatikan kami. Beda dengan ro'ina ya. Kalau ro'ina tadi peliharalah kami, minta dilayani. Kalau unzurna, perhatikan kami, artinya dia suka memperhatikan ibu. Enggak minta dilayani, tapi dia yang melayani. La sungguh kana adalah khairon, lebih baik. Khairon lebih baik. Lahum, bagi mereka. Loh, ya kan Bu. Jadi Ibu sekalian, kita harus memperbaiki sikap kita. Seandainya kok kita masih suka dilayani, didengarkan, kita harus ganti yang pandai mendengarkan, yang pandai memperhatikan. Wah, dan aqwama, lebih kuat. Aqwama, lebih kuat. Tapi sayangnya Bu, orang Yahudi itu wah dan lakin, tetapi la'ana, melaknat mereka. Siapa yang melaknat? Allahu, Allah, dengan kufri, kekafiran mereka. Tapi sudah dilaknat oleh Allah orang Yahudi itu. Apa yang terjadi kemudian setelah dilaknat oleh Allah orang Yahudi itu? Famaka la, tidak yu'minuna, mereka beriman, illa, kecuali qalilan, sedikit. Saya baca lagi ya. Wa dan lau jika anna, bahwasannya mereka qalu, mereka berkata, sami'na, kami mendengar, wa dan atokna, kami taat. Yang kedua, wa dan isma, dengarkanlah. Yang ketiga, wa dan unzurna, perhatikan kami. La, sungguh kana adalah khairan, lebih baik, lahum, bagi mereka, wa dan aqwama, lebih kuat. Walakin, dan tetapi, la'ana, melaknat mereka Allahu, Allah, dengan kufri, kekafiran mereka. Famaka la, tidak yu'minuna, mereka beriman, illa, kecuali qalilan, sedikit. Sekali lagi Bu, wa lau anna, bahwasannya qalu sami'na, wa atokna, wa isma, wa unzurna, la kana khairan lahum, wa aqwama, wa lakin la'ana, melaknathum Allahu bi kufri fa la yu'minuna illa qalilan. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang Allah memberikan solusi.
Jadi kalau kita orang Islam kok punya karakter seperti orang Yahudi di atas, yang minta dilayani, yang minta selalu didengarkan, yang kalau ngomong memutar-mutar lisan, suka mencela agama sendiri. Nah, maka kita harus merubah ya Bu ya, merubah karakter itu biar tidak mirip orang Yahudi. Wadallahu jika anna bahwasannya jika bahwasannya mereka ibu-ibu sekalian, qalu mereka berkata sami'na kami mendengar, wadan atokna kami taat. Seandainya orang Yahudi itu mau merubah karakternya, yaitu ya kami dengar ayat itu, kami dengar peraturan itu, dan kami akan taat. Itu Ibu ya. Jadi orang Islam itu harus begitu Bu. Semboyannya apa Bu? Sami'na wa atokna. Itu ya. Yang kedua, wa dan isma, dengarkanlah. Orang Islam itu harus pandai mendengarkan Bu. Jadi sedikit berbicara, banyak mendengar. Itu yang sekarang butuh skill Bu. Skill untuk mendengarkan. Karena banyak sekarang itu orang yang melatih skill berbicara tapi nggak punya kemampuan mendengarkan sharing orang lain, keluhan orang lain, sehingga susah Ibu ketika ada orang yang mau ini apa ya istilahnya gitu, nggak ya masuk ke telinganya tapi keluar lagi ketika diminta pendapatnya, iya nggak tembus Ibu ya, sehingga akhirnya nggak nyambung. Ya Allah, kita udah cerita ngalor ngidul capek, apa Bu tadi? Aduh repot ini Bu ya. Ya wes lah sudah. Wah, ini kadang suami yang kayak gitu Bu ya. So istrinya udah curhat ndak karuan ngalor ngidul dengan antusias. Masa Pak setiap tanggal 1, tanggal 10, tanggal 30, 20 saya kasih dia sop buntut. Lah kok sekarang saya digoreng sama kan. Gimana ini Pak? Apa Dik? Apa Dik? Suaminya jawabnya dengan cerita apa tadi loh? Kamu ini diajak ngobrol kok nggak nyambung. Isma ya Bu ya. Jadi kita harus pandai mendengarkan. Ada Pak Mala Ardi, monggo Pak Ardi, silakan selamat menyimak. Kita sekarang ini kekurangan orang yang pandai mendengarkan. Yang ketiga yang harus diperbaiki Ibu sekalian adalah wa dan ungdurna, perhatikan kami. Orang Yahudi itu ya diminta oleh Allah untuk pandai memperhatikan, artinya jangan minta dilayani, harus yang melayani. Nah kita orang Islam Ibu-ibu, kalau seandainya sifat kita kok selalu minta dilayani di rumah semuanya itu, kalau perlu disuapin makan Ibu ya. Padahal seharusnya yang berkewajiban masak itu siapa Bu? Suami kan. Tapi jangan pula ibu-ibu yang minta dilayani terus, enggak ya. Tapi kan ibu juga pengen masuk surga bersama dengan suami. Makanya harus ta'awun, tolong menolong. Sungguh karena adalah khairan, lebih baik lahum bagi mereka. Maka Ibu, kalau orang-orang yang tadi jahat-jahat itu mau merubah sifatnya seperti di atas tadi, itu pasti lebih baik. Dan aqwama, lebih kuat imannya, lebih kuat hatinya. Namun masalahnya orang Yahudi itu sudah terlanjur dilaknat oleh Allah. Dan lakin tetapi la'ana melaknathu mereka Allah bi dengan kufri, kekafiran mereka. Orang Yahudi itu Ibu sudah dilaknat oleh Allah karena kekafirannya, sehingga ketika Islam datang, famakala tidak yu'minuna, mereka beriman illa kecuali qalilan, sedikit, hanya sedikit yang bisa beriman masuk Islam. Ya, jadi Ibu sekalian, hari ini kita udah tahu orang-orang yang istilahnya gitu calon musuh ya, atau orang yang bisa jadi menjadi musuh kita di belakang kita. Maka kita harus pandai-pandai memilih teman, bestie tadi itu. Ya. Iya Ibu silakan. Misalnya gini Pak, kita kan kedatangan tamu dari keluarga. Iya. Kan kita kan diwajibkan menghormati tamu kan. Iya. Nah itu sampai berapa lama Pak? Oh iya. Berapa lama Ibu ada tamu di rumah kita yang wajib kita hormati? 4 hari. Lebih dari 4 hari mereka sudah bukan musafir lagi tapi sebagai mukimin. Berarti dia jadi tauqiful di rumah kita. Sudah jadi toke pula. Maka solusinya adalah Ibu sekalian ditanya berapa lama nih di Batam. Mau main-main saja, jalan-jalan, walking-walking, atau mau cari kerja? Oh cari kerja ya, wes saya carikan kontrakan ya. Itu Ibu, bulan pertama saya bayar, bulan kedua nanti silakan dilanjutkan sendiri. Karena nanti ketika dia di rumah kita, ya kalau mahram kita, kalau nggak mahram kita
repot Bu gitu ya. Daripada nanti kita pula yang mencela, yang kemudian menjadi orang yang musuh di dalam selimut. Kadang-kadang dilema, apalagi keluarga. Nanti kalau Iya. kita pindah kan geger satu kampung kan. Memang betul itu resikonya. Iya Ibu. Jadi nanti Masalah kita. serba salah ya. Jadi Ibu sekalian, tamu itu maksimal 4 hari. Lebih dari itu sudah masuk kategori mukimin, orang yang bermukim, sholatnya udah nggak boleh dikosor lagi tuh, dan bukan status tamu lagi. Makanya kita carikan tempat lain ya. Kalau bukan makrom kita, kalau makrom kita ya masih boleh tinggal di rumah kita. Tapi kalau bukan makrom kita, berarti kita harus carikan dia tempat tinggal yang lain. Kita carikan kontrakan. Kita didatangi sama saudara sepupu ya. Jadi katanya mau cari kerja. Iya. Terus setelah 4 hari itu, udah kita layani. Iya. Nah, berikutnya dia malah bilang, pinjam kendaraan mau cari kerjaan. Iya. Kaget lo dengar ya kan? Dapat Iya. terus sampai berapa lama sampai dapat lah. Jadi jam makan dia pulang makan, nanti jalan lagi. Jadi nggak boleh ya Bu, orang yang tidak makrom tinggal di rumah kita. Ya kecuali tadi tamu, itu pun hanya 4 hari. Lebih dari itu statusnya sudah bukan tamu lagi, sudah nggak ada keberkahannya lagi. Solusinya kalau dia cari kerja, kita carikan tempat kos-kosan atau kontrakan. Kalau dia hanya jalan-jalan, kita carikan hotel untuk tinggal gitu ya. Itu solusinya Ibu, biar nggak terjadi fitnah karena tidak makrom kita. Ya kalau semua suami ada di rumah, kalau nggak ada hujan pula Batam, repot gitu. Ada, oh ya, wah ada Pak Afif, monggo Pak Afif. Alhamdulillah, selamat menyimak surah An-Nisa ayat 47. Silakan Ibu ya, langsung artinya 46 ya. Silakan artinya dari walau annahum, dan jika bahwasanya mereka Dan jika bahwasanya mereka mengatakan kami dan kami mentaati dan dengarkanlah dan perhatikanlah kami, sungguh adalah lebih baik bagi mereka dan memuaskan, dan akan tetapi laknat Allah bagi mereka karena mereka, maka tidaklah mereka beriman kecuali Iya, jadi mereka banyak yang kafir ya Bu ya. Nah sekarang Ibu sekalian kita lihat balasan dari Allah kepada mereka ya. Orang-orang yang waktu di dunia selalu merecoki, selalu menyakiti, selalu memusuhi. Kita lihat nih, ya ayuha, wahai alladzina, orang-orang yang mereka diberi, mereka diberi, merekanya di wawu alif itu. Kitab. Orang ahli kitab dipanggil oleh Allah melalui ayat ini. Ini orang ahli kitab yang hidup di zaman Nabi ya Bu ya, di kota Madinah. Aminu, kalian berimanlah. Ya, tapi tentu ayat ini juga berlaku umum untuk semua kalangan orang ahli kitab dimanapun berada. Ayo kalian berimanlah, maksudnya disuruh masuk Islam. Disuruh beriman dengan apa? Dengan apa yang nazalna, kami turunkan. Nanya itu kami. Kaminya Allah ya. Apa Bu yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Ayo beriman dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu diturunkan? Musaddiqan, yang membenarkan, li, bagi, apa yang, ma'akum, bersama kalian. Apa Bu kitab yang bersama mereka Yahudi tadi? Taurat. Min, dari, qabli, sebelum, an, bahwa, natmisa, kami merubah. Natmisa, kami merubah. Kaminya Allah tuh ya. Wujuhan, wajah-wajah. Wajahun jamaknya adalah wujuhun. Jadi nanti ketika orang-orang sudah mati dan sudah kiamat semuanya akan dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan dari kuburnya. Nah, ada orang yang wajahnya dirubah Ibu. Dirubah gosong. Hitam. Setelah itu famaka narudaha, kami membaliknya. Kami, nunnya kami. Allah akan membalik wajahnya orang Yahudi itu ala atas, ada bariha, punggung-punggungnya. Jadi wajahnya Yahudi ini kan kalau kita ngadep ke depan nih. Nanti di padang mahsyar ketika keluar bangun bangkit dari kubur itu, kalau ada orang yang wajahnya ngadep ke punggung, berarti dia orang Yahudi. Itu Ibu ya. Itu ditafsirnya begitu. Atau nal'ana, kami melaknat. Nal'ana, kaminya Allah melaknat. Allah melaknat hum, mereka. Ka, seperti ma, apa yang
la'anna kami melaknat ashaba pelanggar Sabti hari Sabtu. Ibu ingat dengan pelanggar hari Sabtu dikutuk jadi apa? Dilaknat jadi apa? Kera. Karena waktu itu mereka semboyannya sami'na wa asaina. Mereka mendengar tentang perintah ibadah hari Sabtu itu tapi dilanggar. Dilanggar, mereka cari ikan gitu ya di juz 1 dulu. Wah, dan karena adalah amru perintah. Allahi Allah. Maf'ulan yang dikerjakan. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan laknat, kutuk, ya dilaknat betul Bu, pasti dikerjakan, pasti terjadi. Saya baca kembali ya Bu sekalian. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang utu mereka diberi kitab. Jadi ini yang dipanggil adalah ahli kitab ya. Aminu kalian berimanlah dengan apa yang nazzalna kami turunkan. Mereka disuruh beriman dengan Al-Quran. Musaddiqan yang membenarkan li bagi apa yang ma'akum bersama kalian. Min dari qabli sebelum an bahwa natisa kami merubah wujuhan wajah-wajah. Famaka narudah kami membaliknya ala atas adbariha punggung-punggungnya. Atau nal'ana kami melaknat mereka seperti apa yang la'ana kami melaknat ashaba pelanggar sabti hari Sabtu. Wadan kana adalah amru perintah Allah maf'ulan yang dikerjakan. Sekali lagi ya Ibu. Ya ayyuha alladzina utu kitaba aminu bi ma nazzalna musaddiqan li ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fa narudraha ala adbariha out nal'ana kami melaknathum ka ma la'ana ashaba sabati wa kana amru Allah maf'ulan yang dikerjakan. Ibu sekalian, ini ayatnya terkait di atas tadi, yaitu orang Yahudi. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang utuh mereka diberi kitab, yaitu orang Yahudi dipanggil oleh Allah. Ini di Madinah ya Bu ya. Jadi ayat ini turun di Madinah. Di Madinah itu banyak Yahudi juga banyak Nasrani. Yahudi dipanggil, aminu kalian berimanlah dengan apa yang nazzalna kami turunkan. Mereka disuruh masuk Islam. Ayo masuk Islam, ayo beriman dengan apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran. Ini loh, Al-Quran udah turun. Musaddiqon yang membenarkan li bagi apa yang ma'akum bersama kalian. Al-Quran itu turun untuk membenarkan yang bersama Yahudi, yaitu Taurat. Kan mereka Tauratnya udah dirubah-rubah tadi kan. Yuharifunal kalima an mawadihi. Jadi di ayat 46 tadi Allah memberitahu bahwa Yahudi itu suka merubah ayatnya, ayat Tauratnya. Ini ada Al-Quran yang membenarkan kitabmu, ayo masuk Islam. Kalau nggak mau ya sudah, ya cepetan masuk Islam. Mumpung min dari qabli sebelum an bawanat misa kami merubah wujuhan wajah-wajah. Maksudnya mumpung belum meninggal. Nanti kalau meninggal, lalu kemudian kiamat datang, lalu dia dibangkitkan dari kubur, nanti akan dirubah wujuhan wajah-wajah. Dirubah warna apa tadi Bu? Gosong. Ya. Jadi nanti kalau di padang mahsyar ada orang yang wajahnya gosong-gosong, itu bukan ghosting ya, gosong. Kalau ghosting beda lagi. Gosong itu berarti dia masuk kalangan Yahudi ini tadi. Tidak hanya itu Ibu, famaka narudaha kami membaliknya ala atas adbariha punggung-punggungnya. Jadi wajahnya Yahudi itu diputer ngadap ke belakang. Nah, jadi nanti jalannya mundur Bu, jalannya nggak jalan ke sana. Karena dia ikut wajah, ikut mata, jadi jalannya mundur ke sana. Kalau ada di padang mahsyar, orang jalannya mundur berarti dia Yahudi. Iya, kan ada anak-anak itu kadang suka jalan mundur gitu kan. Nah, kayak gitulah kira-kira nanti. Tapi kalau anak-anak kan sambil gini kan, atau pakai cermin gitu.
Nah, ibu-ibu sekalian, itu orang Yahudi nanti di padang mahsyar dia jalan mundur. Kenapa jalan mundur? Karena kepalanya diputer menghadap ke punggung. Itu ditafsirnya gitu. Kepalanya diputer menghadap ke punggung sehingga dia nggak bisa jalan ke depan, jalannya mundur. Wajah hitam gitu, Pak. Iya, Ibu? Tadi gosong katanya. Iya, dan wajahnya hitam, betul. Nah, kalau nggak kayak gitu, atau nal kami melaknathu mereka, Allah melaknat orang-orang Yahudi itu, seperti apa yang la'ana kami melaknat ashaba, pelanggar-pelanggar Sabti hari Sabtu. Jadi waktu itu hari Sabat mereka nggak ada yang nggak, tapi nggak semua dilaknat waktu itu. Hanya mereka yang tidak ibadah hari Sabtu, mereka cari ikan di suatu negeri namanya Aila. Aila itu sekitar Yordan ya, sekarang di tepi Laut Merah. Dan karena adalah amru perintah Allah, ya Allah maf'ulan yang dikerjakan. Akhirnya terjadi, Bu, mereka benar-benar dilaknat oleh Allah. Ibu sekalian, silakan langsung artinya dari ya ayyuha, wahai bersama kalian dari sebelum bahwa kami berubah wajah-wajah dan membalikkan atas sesungguhnya atau melaknat mereka seperti apa yang laknat langgar pada hari Sabtu dan adalah orang Allah Maha. Iya, jadi dan adalah perintah Allah maf'ulan yang dikerjakan. Ya Allah kalau udah memerintahkan, Bu, melaknat pasti terjadi. Itu ya. Ada pertanyaan lagi, Bu? Sila-sila. Ya, monggo, Bu. Dan tadi Bapak bilang mendengar kata-kata gitu. Kita memaafkan Pak, kita memaafkan, bisa kita memaafkan. Tapi kita ingat lagi dengan kata-katanya. Gimana? Iya, benar itu sekalian. Kita bisa memaafkan, tapi ingat dengan kata-katanya. Iya. Kita lagi. Gimana? Apa yang Ibu alami itu normal, Ibu. Jadi memaafkan itu Ibu bukan berarti langsung bisa melupakan segalanya, langsung sembuh hatinya, hilang lukanya gitu. Enggak, Ibu. Jadi memaafkan itu tidak menunggu luka kering gitu ya. Ketika kita memaafkan orang-orang yang menyakiti kita, menfitnah kita, bukan berarti kemudian kita sudah melupakan semuanya. Enggak, Ibu. Ibarat tembok yang kena paku itu masih lubang. Dan itu normal, memang begitu, butuh waktu. Nanti waktu yang akan menyembuhkan pelan-pelan. Setiap hari kita dikasih sop buntut sama tetangga kita yang habis memfitnah kita. Oh, lama-lama nanti akan Jadi berarti berproses juga. Iya, berproses, Ibu. Biarlah waktu yang akan menyembuhkan. Kalau kita ada salah, udah maafkan. Terus kita harus Sembuh bisa gitu. Oh, membedakan. enggak usah dipaksa, Bu, biarin aja ya. Nanti akan sembuh dengan sendiri. Maafkan gitu, Pak. Kenapa, Ibu? Mereka memaafkan terus kita sampaikan Atau kepada kita yang bersama. Oh, enggak. juga sudah. Ada dua, ada yang meminta maaf, ada yang memaafkan. Yang paling mulia yang mana, Bu? Yang meminta maaf atau yang memberi maaf? Memberi maaf, meminta maaf. Jawabannya adalah wal afina anin nas di Ali Imran 134. Yang mulia itu yang memaafkan, afina itu yang memberi maaf. Atas anasi manusia. Nah, minta maaf itu gampang. Karena bisa dibikin kayak apa ya, sandiwara atau bikin Jadi kalau kita maaf nggak, ya. dia nggak meminta maaf kepada kita, apa kita bisa? Nah, orang yang bertakwa itu cirinya yang kedua adalah alladzina wasari ulama firati marabikum wa janatin abdus samawati wal ardu idat lil muttaqin alladzina yunfikuna fisarra'i wad dharra. Itu ciri pertama. Orang yang berinfak saat lapang maupun sempit. Wal afina anin nas, dan orang yang memaafkan atas orang lain. Nah, apakah nunggu orang itu minta maaf? Tidak. Jadi Ibu sekalian, orang memberi maaf itu nggak harus nunggu orang itu minta maaf ke kita. Jadi dulu para sahabat itu diajari oleh Nabi Muhammad cara agar tetap sehat jasmani rohani, tetap tetap sehat di masa tua. Jadi fisik ya, fisik juga hati itu tetap sehat gitu, maka pandai memaafkan itu. Sebelum istirahat itu, sebelum tidur malam itu, di situ Ibu itu diingat-ingat tadi ada masalah apa. Orang itu walaupun belum minta maaf sudah dimaafkan. Nah, gitu ya, Bu ya. Itu cara yang paling bagus untuk menghilangkan dendam semuanya. Karena dendam itu sakit, sumbernya penyakit.
sudah dimaafkan aja meskipun dia belum minta maaf. Dan meskipun luka itu belum sembuh, karena nanti butuh waktu Bu, luka itu baru sembuh gitu ya Bu ya. Nggak bisa langsung bin salah bin langsung kering lukanya gitu, nggak bisa gitu. Yang penting sudah memaafkan, sudah Ibu. Nah, kalau tadi pertanyaan yang menyambung pertanyaan Bu bisa apa tadi Bu? Bahwasanya boleh nggak kita memutus silaturahim? Enggak, jadi nggak boleh, itu tetap haram. Jadi kalau ketemu ya tetap disapa, kalau kepentok. Iya, gitu ya Bu ya. Biar tidak masuk kategori memutus silaturahim. Pak, nanti kita pura-pura Iya. kita sakit, itu baik juga. Terus kan kita WA dari sana, kita minta maaf, kemarin kita maafkan. Iya. Dia malah Nah, yang penting sudah minta maaf. Jadi gini Bu sekalian, ada satu momen yang luar biasa seperti sekarang ini kan mau puasa. Ayo ibu-ibu sekalian, sebelum kita masuk di dalam bulan suci Ramadan ini, kita sudah selesaikan dulu dengan sesama kita. Ini kan momen baik ya Bu ya. Kalau kemarin seumpama nih bulan Rejab ibu minta maaf, atau bulan Saban atau bulan sebelumnya ibu minta maaf, kan alasannya kurang pas. Kalau sekarang kan enak, ini ada alasan mau puasa, itu ketik kata-kata yang indah. Kalau selama ini ada kata-kata yang salah, ada sikap perbuatan yang gak berkenan gitu kan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak, tolong semuanya dimaafkan ya. Wah itu udah clear, itu udah. Walaupun yang penting kelihatan centang biru 2, udah aman. Nggak dibahas pun nggak apa-apa, atau dia ngomel-ngomel pun itu udah urusan dia. Nah, yang penting nanti di akhirat, di pengadilan Allah, ya Allah saya sudah minta maaf, ini loh buktinya. Ada itu nanti. Iya, sudah clear. Tapi jangan diulangi lagi habis lebaran, ribut lagi, enggak itu ya. Ya Ibu. Sudah cukup itu iya. Betul. Jadi di WA saja udah cukup itu. Gitu loh Ibu ya. Memang bagusnya itu ada salaman. Ketika kita salaman itu Ibu, dosa itu rontok. Iya, cuma kan sekarang lagi corona ini Bu. Mau datang lagi Bu, Deltacron. Iya, sinetron. Bagi Ibu, kita tutup dengan doa ya Bu. Mari kita gunakan di bulan Sa'ban itu, bulan Sa'ban ini ya, menjelang Ramadan ini, untuk saling bermaaf-maafan. Biar apa Ibu? Biar kita nanti di akhirat tidak membawa sengketa, tidak membawa masalah, tidak membawa dosa dengan sesama. Ya, dosa sesama hakul adam itu harus diselesaikan melalui maaf-maafan ya Bu ya. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita bisa meminta maaf pada semua orang-orang yang pernah kita sakiti, dan semoga Allah menghapus semua dosa-dosa kita, dan semoga ketika nanti keluar dari Ramadan kita adalah orang-orang yang seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibundanya, bersih dari dosa dan noda. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadimiya wal kulinatin sholihah wali jami hajatina lana walahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi rizqina. Allahumma barik lana fi amwalina. Allahumma barik lana fi usratina. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi mautina. Allahumma barik lana ba'da mautina bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma tawwil umurana wa sahiyati sadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa aksin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribana wa anis sarri ab'idna waqti hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la usranan illa yasarta wala maridan illa safaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih banyak ibu sekalian atas kehadirannya. Tetap semangat, jaga kesehatan ibu-ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.